Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Amelia, NIM 20113137 dari kelas HES 3D. Dengan adanya video ini sebagai salah satu bukti bahwa saya telah mengikuti UAS mata kuliah hukum pidana. Di video kali ini saya akan menjawab 5 soal dari 8 soal yang sudah diberikan oleh Bapak dosen pengampu. Saya akan menjawab soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 7. Soal nomor 1A. Sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Nah, hukum pidana material adalah hukum pidana yang memuat tindakan pidana. Hukum pidana formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibuat untuk diberlakukan secara umum. Hukum pidana khusus, hukum pidana yang sengaja dibuat dan diberlakukan hanya kepada orang-orang tertentu saja seperti anggota angkatan bersenjata dan lain sebagainya. Lalu soal 1B, di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak, teori relatif, teori gabungan. Pertanyaannya, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori tersebut. Jadi, teori relatif merupakan teori pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah membuat suatu kejahatan. Lalu teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Lalu teori gabungan adalah pemidanaan bersifat teori gabungan ini pemidanaannya bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip relatif dan absolut sebagai suatu kesatuan. Lalu pertanyaan nomor 2. Berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Jawabannya, 3 prinsip dasar asas legalitas itu: pertama, tidak adanya hukuman kalau tak ada ketentuan undang-undang atau disebut dengan nulla poena sine lege. Terus yang kedua, tidak ada hukuman kalau tak ada perbuatan pidana atau disebut juga dengan nulla poena sine cirmai. Lalu yang ketiga, tidak ada perbuatan pidana kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang atau nullum sine poena legali. Lalu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal pula hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial dan asas personal, asas perlindungan, asas universal. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing asas tersebut. Jadi, asas teritorial adalah asas yang menganggap hukum pidana di Indonesia berlaku di wilayah Republik Indonesia siapapun yang melakukan tindak pidana. Pasal 2 KUHP. Asas personal merupakan ketentuan
hukum bagi warga Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar wilayah Indonesia. Asas ini disebut nasional aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara. Pasal 5 KUHP. Asas perlindungan, asas yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional yang amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukan di mana saja pantas dihukum oleh Pengadilan Indonesia. Pasal 4 ayat 1 KUHP. Lalu asas universal. Asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. KUHP pasal 4 sub 4. Lalu pertanyaan nomor 4. Strafbarfit atau tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum. Larangan mana diancam oleh sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Sebutkan dan jelaskan 3 unsur pertanggungjawaban pidana. Jadi 3 unsur pertanggungjawaban pidana itu: 1. Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab. Ketiga, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan diminta pertanggungjawaban pidana bila mana dia tidak melakukan pidana atau perbuatan tersebut. Namun, meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana jika ketiga unsur di atas ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis penyertaan dan berikan contoh masing-masing penyertaan tersebut dan disertai dasar hukumnya. Jadi jenis-jenis penyertaan itu dapat dilihat dalam KUHP 55 dan 56, yaitu di mana penyertaan itu dibagi dalam 2. Yang pertama, pembuat atau didir. Didir ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu melakukan pledgen atau pledgen ya. Yang kedua, menyuruh melakukan atau don't pledgen. Yang ketiga, turut serta melakukan atau mede pledgen. Yang keempat, membujuk untuk melakukan atau uitloken. Nah, melakukan atau pledgen ini contohnya, ada seorang laki-laki yang mencuri ayam milik tetangganya di suatu kampung. Nah, ini termasuk dalam mede pledgen karena dia melakukan suatu tindak pidana itu sendirian, dan dasar hukumnya ada di KUHP 362. Lalu contoh dari menyuruh melakukan atau don't pledgen itu contohnya adalah ada seorang Gojek yang dimintai oleh pelanggannya untuk mengantarkan suatu bingkisan. Nah, dia tidak mengetahui isi bingkisan itu, dan di dalam perjalanan dia dihentikan oleh
polisi dan diperiksa barangnya. Ternyata barang bawaannya itu barang yang dititipkan oleh si pelanggannya ini berisi narkoba jenis sabu-sabu. Nah, ini ini termasuk ke dalam don't legend. Mengapa termasuk dalam don't legend? Karena orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Tuh. Jadi dia itu dasar hukumnya ada dalam 55 KUHP. Lalu yang selanjutnya turut serta melakukan atau made legend. Contohnya terjadinya tawuran antara kampung. Maka ini termasuk dalam made legend dan dasar hukumnya ada di KUHP 489. Lalu membujuk untuk melakukan atau uitloken. Contohnya Ahmad menganjurkan kawannya Udin yang sedang kesal dengan Maryam untuk menculiknya dan meluapkan kekesalannya kepada Maryam. Maka itu termasuk ke dalam uitloken dan dasar hukumnya ada di 55 ayat 1 KUHP. Lalu pembantu kejahatan yang kedua ini kan yang pertama pembuat atau didir. Sekarang yang kedua pembantu kejahatan atau medeplistik. Contohnya membantu dalam pemalsuan sertifikat COVID-19 karena seseorang ini enggan untuk divaksin namun dia membutuhkan sertifikat tersebut untuk berangkat kerja ke Arab. Nah, ini termasuk dalam termasuk dalam pembantu kejahatan dan dasar hukumnya ada di KUHP 263. Baik, itu saja dari saya. Maaf bila adanya salah-salah kata, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.